Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati guru dan karyawan SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, yang saya banggakan juga anak-anakku murid kelas 11 yang terpilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah besok hari Rabu dan Kamis, kita akan melaksanakan ANBK di Laboratorium Komputer SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta yang ada di lantai 2 gedung SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Seperti yang sudah kita laksanakan gladi bersih beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini Pak Faiz akan menjelaskan teknisnya. Oke, secara umum sama ketika dengan gladi bersih beberapa waktu yang lalu, yaitu kalian datang atau hadir sesuai undangan atau pemberitahuan yang sudah di-share melalui wali kelas kalian. Sesi 1, ingat ya, yang sesi 1 silahkan hadir jam 7 pagi di Student Center untuk dilakukan pengecekan oleh Bapak Ibu Guru dan wali kelas. Sedangkan yang sesi 2 silahkan hadir di Student Center pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian checking dan presensi oleh wali kelas. Ingat ya, yang pertama Pak Faiz sampaikan, silakan hadir sesuai sesinya. Sesi 1 jam 7 pagi sudah harus di Student Center, sesi 2 sudah harus hadir di Student Center jam 10 pagi. Oke, itu yang pertama. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, kalian akan mendapatkan kartu dari wali kelas. Nah, kemudian langsung menuju gedung SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta di lantai 2. Nah, di lantai 2 tersebut, kalian akan terbagi sesuai kartu, itu ada di Laboratorium Timur dan Laboratorium Komputer yang Barat. Silahkan dicek nanti di kartunya, kalian dapat yang Timur atau yang Barat. Bagi yang dapat lab komputer yang Timur, silahkan nanti tasnya ditaruh di Laboratorium Fisika. Ya, yang dapat di tempat Laboratorium Komputer yang Timur, silahkan tasnya ditaruh di Laboratorium Fisika yang kemarin digunakan untuk mengambil snack atau makan juga buat kalian. Sedangkan yang ditempatkan di Laboratorium Barat, silahkan meletakkan tas di Laboratorium Biologi, yaitu kelas yang atau ruangan yang paling barat sendiri, dekat dengan tangga. Nah, yang dibawa ke ruangan hanya pastikan hanya alat tulis berupa pensil atau bolpen saja, ya. Yang dibawa ke ruangan pastikan hanya pensil atau bolpen saja. Insya Allah nanti kertas buram sudah disediakan oleh Bapak Ibu Guru di dalam ruangan. Kemudian apabila kalian membawa HP, nah, pasti membawa HP. Kalau tidak yakin untuk ditaruh di tas, maka dibawa ke ruangan, namun kemudian dititipkan kepada pengawas. Ya, kalau kalian membawa HP dan tidak yakin kalau ditaruh di tas yang ditinggal di Laboratorium Fisika atau Laboratorium Komputer tadi, silahkan dibawa masuk ruangan, namun kemudian dititipkan kepada pengawas. Ingat, pengawasnya bukan guru-guru kalian, pengawasnya adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, ya. Jadi pengawasnya bukan Bapak Ibu guru kalian, namun dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, silakan untuk benar-benar menaati tata tertib peserta. Tata tertib pesertanya apa? Pak Faiz akan coba tampilkan ke layar kalian.
Oke. Sudah kelihatan share screen Pak Faiz kaitannya dengan tata tertib peserta asesmen nasional? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, terima kasih Mbak. Yang pertama, silahkan kalian memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 menit sebelum asesmen nasional dimulai. Berarti tadi kalian jam 7 sudah harus hadir di SC, insya Allah nanti 7.15 kalian sudah diarahkan oleh Bapak Ibu Guru untuk ke laboratorium komputer. Itu yang sesi pertama. Kalau kalian dapat sesi yang kedua, maka jam 10 hadir di SC, dan 10.15 akan diarahkan oleh Bapak Ibu Guru untuk menuju ke laboratorium komputer. Yang kedua, silahkan memasuki ruang asesmen nasional sesuai yang tertera pada kartunya, bisa laboratorium timur, bisa laboratorium barat, nanti dibaca, sesuai dengan sesi, dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Yang ketiga, dilarang membawa catatan dan atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruangan asesmen nasional. Tadi yang Pak Faiz sampaikan, silahkan bawa HP, taruh di tas, letakkan di laboratorium fisika atau biologi. Namun kalau kalian tidak yakin, dibawa ke ruangan, kemudian dititipkan ke pengawas dalam kondisi off. Ya, titipkan ke pengawas dalam kondisi off. Namun lebih baik lagi kalau tetap ditaruh di tas. Insya Allah tetap aman. Yang keempat, mengumpulkan tas dan buku di bagian depan di dalam ruang asesmen nasional. Nah, khusus bagi kita, tadi sudah Pak Faiz sampaikan, silahkan untuk tas ditaruh saja di laboratorium fisika atau di laboratorium biologi. Ya, kalau fisika itu di timurnya lab timur, kalau lab biologi di baratnya lab barat. Yang kelima, pastikan kalian mengisi daftar hadir di dalam ruangan laboratorium komputer masing-masing. Yang keenam, silakan masuk ke dalam atau login aplikasi ANBK dengan menggunakan username dan kata sandi atau password sesuai kartu login yang diterima dari proktor. Yang ketujuh, melakukan latihan menjawab soal sebelum mengerjakan asesmen nasional. Yang kedelapan, silakan mulai mengerjakan soal asesmen setelah ada tanda waktu mulai. Nanti insya Allah ada belnya untuk memulai pengerjaan. Yang kesembilan, selama asesmen nasional berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari pengawas ruang. Silahkan nanti sebelum 7.30, kalau mau ke toilet dulu boleh. Atau sebelum jam 10.30 bagi yang sesi 2, kalau mau ke toilet dulu boleh. Namun setelah masuk ke ruangan, apabila tidak diizinkan oleh pengawas ruang, maka mohon untuk tetap di ruang laboratorium komputer masing-masing. Yang ke-10, selama asesmen nasional berlangsung, dilarang yang pertama, menanyakan jawaban soal kepada siapapun, tidak boleh. Yang kedua, bekerja sama dengan peserta lain, itu juga dilarang. Yang ketiga, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, haram hukumnya. Dan yang keempat, memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain, itu juga dilarang. Ingat, pengawasnya bukan Bapak Ibu Guru kalian, namun dari Dinas Dikpora DIY. Maka kami mohon anak-anakku sekalian yang mengikuti asesmen nasional untuk menjaga nama baik SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Yang ke-11, apabila terlambat hadir, namun tidak Pak Faiz harapkan kalian terlambat hadir, kami harapkan adalah kalian tepat waktu. Sesi pertama jam 7 sudah harus di SC, sesi kedua jam 10 sudah harus di SC. Apabila terlambat, dapat mengikuti AN setelah mendapat persetujuan
dari pelaksana tingkat satuan pendidikan, atau kalian harus izin kepada Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Yang ke-12, apabila peserta telah melakukan login, maka keikutsertaannya sebagai peserta tidak dapat digantikan oleh orang lain. Dan yang ke-13 terakhir, setelah selesai mengikuti asesmen nasional, peserta diharapkan untuk segera pulang dan tidak berkerumun di lingkungan satuan pendidikan atau di lingkungan sekolah. Oke. Saya kira cukup mudah ya anak-anakku sekalian kaitannya dengan peraturan atau tata tertib peserta asesmen nasional. Oke. Ingat, yang pertama adalah sesi 1 kalian harus hadir jam 7 di SC, dan sesi 2 kalian harus hadir jam 10 di SC. Kemudian jaga nama baik SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, karena pengawasnya bukan Bapak Ibu guru kalian, melainkan dari Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Pak Faiz berikan kesempatan bagi kalian untuk bertanya. Silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Pak Faiz mau mengecek dulu nih. Minta tolong salah satu dari kalian menyampaikan ke teman-temannya salah satu yang kalian ingat aturan atau tata tertib yang sudah Pak Faiz sampaikan. Silakan. Salah satu dari kalian mengingatkan ke teman-teman yang kalian ingat tentang peraturan tadi. Oke? Tidak ada yang menyampaikan? Ya, Pak Faiz mau mengecek aja. Mbak Anastasia, yang kamu ingat peraturannya apa tadi, Mbak Anastasia? Nggak boleh kerja sama orang lain. Oke, nggak boleh kerja sama orang lain. Oke, Mbak Cesa, apa yang kamu ingat? Ruangannya buat naruh tas beda sama ruangan yang kemarin buat ujian. Oke, siap. Ada lagi? Mbak Maulidina, apa yang kamu ingat? HP sama buku dititipkan ke pengawas. Oke. Berikutnya, Mbak Nova, ada yang kamu ingat? Jika sudah login tidak bisa digantikan oleh orang lain. Oke, sip. Mbak Kayana, apa yang kamu ingat? Datangnya tepat waktu sesuai sesi. Iya, tepat waktu sesuai sesi. Mbak Adinda Nisa, ada yang diingat? Sesi 1 ke SD jam 7. Iya, betul sekali. Berarti insya Allah semuanya sudah ingat. Yang barusan hadir, silakan nanti Pak Faiz akan share video ini, Pak Faiz upload di YouTube, kemudian Pak Faiz share melalui wali kelas dan diperhatikan. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke wali. Maaf Pak, itu suaranya kemute Pak. Iya, terima kasih Mbak Vina sudah diingatkan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan dulu enggak?
Ya, kalau nggak ada pertanyaan atau mungkin masih ada pertanyaan, nanti boleh dititipkan melalui wali kelas pertanyaannya. Kemudian juga insya Allah ini nanti akan Pak Faiz upload di YouTube. Bagi kalian yang barusan gabung, nanti bisa cek di YouTube apa saja peraturannya. Dan juga insya Allah bagi yang tidak hadir nanti juga boleh bisa menyaksikan lewat YouTube. Begitu, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa setelah ini juga akan ada acara webinar dari Akademik Yayasan. Silakan untuk diikuti. Tetap semangat dan bahagia selalu. Jaga kesehatan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, gimana? Terima kasih, Pak. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Ya, boleh live.